Selamat pagi, Jemaat Batu Zaman dan saudara seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Mari mengawali minggu ini dengan menimbang pekerjaan kita, seperti seorang pedagang menimbang kejujuran dalam perniagaannya. Renungan ini diberi judul Berniaga dengan Jujur. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Saya pernah mendengar sebuah kisah motivasi tentang pedagang yang jujur. Walaupun menurut saya kisah itu kurang logis ya. Dikatakan adalah seorang pemimpin umat yang ahli dalam berdagang. Keahliannya dalam berdagang sama dengan kejujurannya. Jadi setara begitu. Itulah sebabnya dia tidak mengambil untung dalam berdagang. Hanya menjual sesuai harga pokoknya. Itu agak kurang logisnya ya. Saya pikir secara sejarah kata pedagang itu mengartikan pertukaran barang atau jasa dari satu orang ke orang lain demi mendapatkan keuntungan. Itu bagian yang penting. Menjadi pedagang berarti memilih cara mendapatkan keuntungan dari cara kerja seperti itu. Jadi kalau ada pedagang yang menjual tanpa untung, apakah saudara bisa melihat ya sepertinya ada kejanggalan dalam kisah motivasi itu. Di bagian berlawanan, Salomo menyampaikan Amsal ini karena melihat praktik ketidakjujuran dalam perniagaan di masa itu. Ada pedagang yang memanipulasi timbangan demi mendapat keuntungan yang lebih banyak dari semestinya. Tetapi ayat ini secara tidak langsung menyatakan kalau Allah tidak melarang perdagangan yang menghasilkan untung bagi pelakunya. Jadi sebagai jalan tengah, kejujuran yang harus dilakukan dalam niaga bukan berarti tidak boleh mendapat untung. Orang yang khawatir tidak mendapat untung, takut rugi, sebenarnya sedang bermasalah dengan kekhawatiran. Kekhawatirannya membuat mereka meminta bayaran lebih banyak dari yang diusahakan. Setelah berhasil mendapat keuntungan lebih banyak, mulailah ketamakan merasuk dalam hati dan pikiran. Ini muara yang sama sekali harus dijauhi orang percaya. Jadi kalau kita sudah bisa keluar dari kekhawatiran, pertanyaan kemudian adalah bagaimana menetapkan keuntungan untuk produk dan jasa yang kita tawarkan. Dengan menimbang nilai usaha, pekerjaan, dan kebutuhan secara jujur di hadapan Allah, dia akan mengarahkan kita pada nilai keuntungan yang pantas diterima. Sebab segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan tangannya. Sehingga Allah akan membantu kita menentukan nilai yang membawa pengucapan syukur kepada Dia. Sebab saudara, untuk apa mendapat keuntungan besar tanpa ada penyertaan pengelolaannya dari Tuhan, dan hanya berujung takut serta gelisah menjaga harta yang banyak? Buat apa menjadi kaya di dunia kalau hidup kita tidak menjadi kesaksian bagi orang lain? Sebaliknya, mari membawa segala pertimbangan kita kepada Allah, karena Dialah sumber keadilan kekal. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.